Halo Mas. Oh iya, iya. Mas. Selamat siang Pak Afif. Ya, yang Mas. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabarnya biasa hari Senin lagi sibuk. Iya. Indeks lagi-lagi merah ya Pak ya? Hari Ya, ini ya Pak betul. ya? Ya, betul. Faktor rilisnya Danantara nih ya Pak ya? Yang penuh pro kontra ini Pak. Eh, Kalau menurut saya sih Danantara ya kita boleh skeptis ya, tapi kayaknya belum belum kelihatan impact-nya. Mungkin orang yang apa ya, ya yang tadi yang skeptis-skeptis sudah ya mereka khawatir terus ada sell off, tapi kalau melihat emiten-emiten yang related kayaknya kuat tuh ya. Si BRI Telkom hari ini kan nggak terlalu turun-turun dalam, Ya. justru malah lebih ke sentimen MSCI kemarin tuh Mas, yang kita Oh iya. ya kayaknya lebih ke MSCI dibanding Danantara sih gitu. Oke baik. Oke. Baik. Jadi pada siang hari ini kita akan bincang-bincang bersama Pak Afif selaku retail technical analyst dari KIPI Fabri Sekuritas, yang dimana pada siang hari ini untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai saham-saham yang sekiranya menarik untuk minggu ini, nanti bisa langsung di kolom komentar. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu, semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual, sehingga semua resiko baik untung maupun rugi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, selanjutnya bagaimana kondisi market sepekan? Perbandingan indeks regional dan komoditas sepekan. Yang pertama untuk indeks Dow Jones mengalami pelemahan 2,51%, kemudian untuk Nasdaq mengalami pelemahan 2,51%, dan selanjutnya untuk US Dollar Index mengalami pelemahan 0,09%. Kemudian untuk komoditas yang pertama ada CPO mengalami penguatan 3,6%, dan selanjutnya oil mengalami pelemahan 0,41%, nikel mengalami penguatan 0,87%, timah mengalami penguatan 3,11%, gold mengalami penguatan 1,24%, dan coal mengalami penguatan 0,54%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan selama sepekan ada komoditas CPO, timah, dan gold. Sedangkan untuk komoditas yang mengalami penurunan yaitu ada oil. Oke. Kelas info market pekan hari ini, sesi 1 IHSG dengan closing price sebesar 6.747,224 rupiah mengalami pelemahan dengan poin sebesar minus 55,77 atau dengan persentase minus 0,82%. Kemudian untuk value transaksinya sesi 1 yaitu 8,12 triliun rupiah. Selanjutnya untuk minggu ini, asing catatan net sales sebesar minus 1,18 triliun rupiah. Kemudian untuk top gainersnya ada DWGL, Data, DCII. Untuk top losernya ada MANG, Puri, dan Awan. Kemudian untuk net foreign buy-nya ada Telkom, Antam, dan ASII. Dan selanjutnya untuk net foreign sell-nya ada BBCA, AMRT, dan BMRI. Baik, Pak Afif bisa memberikan gambaran teknikal indeks saat ini. Oke, untuk indeks kita ya, hari ini sebenarnya sesuai ekspektasi ya, karena kemarin Dow Jones juga lumayan dalam turunnya. Tapi sebenarnya kalau kalau ngelihat pergerakan indeks sekarang itu masih relatif normal. Sekarang juga memang masih retest area support. Ya support Fibonacci-nya ya. Jadi selama masih nggak di bawah 6.600, 6.650 itu masih dalam tahap normal ya untuk indeks. Terus pergerakan indeks selama kurang lebih sepekan ke depan kayaknya bakal ranging dulu ya, retest area support 66 sampai dengan 67. Nanti di 6667 ini harusnya ada pantulan untuk ke resist minor terdekat yang kemarin tuh di 69. Di sini kalau misalnya memang ada pantulan ya kurang lebih ada pola cup handle kecil ya. Jadi sebenarnya untuk indeks memang kemungkinan besok sampai dengan Rabu masih ada potensi untuk melemah, tapi nggak perlu khawatir, kayaknya memang pergerakan indeks dengan volume yang hari ini juga nggak terlalu besar, sebenarnya ada potensi untuk teman-teman cari saham-saham yang bisa untuk buy on weakness kayak gitu. Oke, baik. Oke, juga sebelumnya kalau secara seasonality-nya juga IHSG di bulan Februari itu sering hijau ya Pak ya, di closingan ya Pak ya. Nah, Uh, kemudian uh, hmm, ya dari tahun 2024 sampai 2021. Nah, kemudian di bulan Maret itu juga
seasonality-nya juga selama 5 tahun terakhir itu lebih cenderung merah. Nah, ini mungkin juga tetap waspada ya Pak ya Pak? Kalau ngelihat Februari, sebenarnya seasonality idealnya 10 tahun Mas ya. Sebenarnya kalau untuk Februari ya benar hijau, tapi balik lagi ya, kalau ngelihat hijaunya indeks sekarang ini, kayaknya dari yang live yang udah yang kita bahas itu, pergerakan indeks itu agak susah dibaca sekarang karena ada brand, ada grup Oh iya, Pak Prajogo dan kawan-kawan. Kalau kita ngelihat ke LQ45-nya ini justru agak ngeri sebenarnya karena dia udah bikin new low hari ini. Sebetulnya indeks itu lagi ada sentimen juga kan yang terbaru kemarin yang katanya brand ada potensi untuk masuk FTSE, taunya enggak. Ini hari ini juga dibanting lagi. Jadi sebenarnya untuk indeks kurang lebih ya masih sosol lah. Kalau yang agak ngeri itu sebenarnya yang LQ45. Ini lagi retest support, udah mau retest supportnya lagi nih di sini nih. Tapi di sini harusnya ada pantulan. Jadi untuk LQ45 khususnya kayak telco sama banking itu udah ada potensi untuk buy on weakness sebetulnya gitu. oke baik. Oke, terima kasih Pak Afif atas Ya. pemaparan technical index-nya. Selanjutnya, sekelas info market. Yang pertama ada RUPS. Tanggal 25 Februari ada saham PJAA. Selanjutnya tanggal 26 Februari ada saham CNKO. Dan selanjutnya tanggal 27 Februari ada FVOKS, DOIT, MGLV, dan SKIP. Tanggal 28 Februari ada saham UANG dan UNIX. Oke, selanjutnya sesi pemaparan stock pick yang dapat dicermati untuk minggu ini. Baik, Pak Afif, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, untuk teman-teman, jadi sekarang ini kita masih dalam dalam mode trading cepat sama kayak minggu sebelumnya juga. Untuk sebenarnya nggak apa-apa nih nyolong start dalam artian akhir minggu ini kita udah mau masuk bulan puasa ya. Jadi ada beberapa saham khususnya consumer itu yang bisa diperhatikan lebih kepada retailers ya. Jadi kayak ACS, MAPI, MAPA dan kawan-kawan tuh. Nah, di sini kayak mungkin yang pertama yang blue chipnya dulu kayak itu ada Telkom. Telkom hari ini masuk stock pick kita. Ngelihat turunnya hari ini itu nggak terlalu dalam. Telkom ya. Telkom di sini tuh sempat break tipis kemarin tuh di sini di 2640. Hari ini retest area support minornya di 254. Untuk trading plan-nya ya, untuk Telkom sebetulnya di 26 udah bisa masuk ya teman-teman. Jadi Telkom bisa diperhatikan area 26 sampai dengan 2620 untuk area buy-nya. Stop loss ada di 2480. Untuk target pertama ada di 2730, target TP keduanya ada di 2870 untuk Telkom. Lalu kemudian hari ini ada dari grupnya Pak PP ya, dia kembali retest area support lagi nih. Itu ada BRPT ya, ini bisa jadi watchlist juga. Untuk BRPT area buy-nya itu ada di 805 sampai 810, jadi antri lagi di bawah. Stop loss ada di 780. Target pertama ada di 850, terus yang kedua ada di 890 sampai dengan 900 untuk BRPT. Kemudian yang hari ini ada koreksi juga itu ada Indika Energi. Indika ini dia lagi retest EMA 200 daily-nya ya. Sempat ada perlawanan juga tadi sedikit. Jadi untuk teman-teman bisa pantau di area 15.2 sampai dengan 15.30, antri juga di bawah. Stop loss ada di 1.505, 1.500 lah. Ada di 1.500. Untuk target pertama ada di sini di 16.15. Yang kedua ada di 1.700. Lalu masuk ke retailer ya. Yang pertama ada ACES. ACES ini tadi turun ya. ACES ini lagi retest area channel bawahnya ya. Itu bisa perhatikan area 73 sampai 74 untuk entry.
Stop loss ada di 700. Sorry, di sini. Untuk target pertamanya ada di 710, di 770. Yang kedua ada di 800 sampai dengan 810. Kemudian ada MAPA ini sempat ada buangan kemarin ya, hari Kamis, tapi langsung ada pantulan. Untuk MAPA teman-teman bisa pantau area 82 sampai dengan 83, 820, 830. Untuk stop loss ada di 800, toleransi 795 ya. Untuk target pertama ada di 880 di sini. Yang kedua ada di EMA 200-nya di 92 sampai dengan 93. Lalu yang terakhir itu ada era hari ini hijau ya. Kalau merah bisa dilirik nih teman-teman, ini belum diupdate. Era itu masuk stock pick hari ini juga, itu antri di 366 sampai dengan 370. Stop loss ada di 350, 354. Untuk target pertama ada di 384 di sini. 384, 386. Yang kedua ada di 400. 4 sampai dengan 410 kurang lebih untuk era. Begitu, Mas. Baik, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Afif untuk stock pick-nya. Yang pertama ada Telkom, selanjutnya ada BRPT, INDY, ACES, MAPA, dan ERA. Nah, selanjutnya di sini untuk sesi tanya jawab, baik IB fans yang ingin bertanya bisa langsung ketik kolom komentar. Oh ya, ini Pak ada yang bertanya saham tadi di atas sendiri. Bumi gimana ya Pak? Bumi ya. Bumi. Bumi. Oke, untuk Bumi, sebentar. Bumi ini ada rejection kemarin di EMA 200-nya, masih belum bisa tembus lagi, kemungkinan masih ada koreksi dulu. Sebetulnya untuk Bumi, karena volume koreksinya juga nggak terlalu besar, untuk new entry ya, itu 105 sampai dengan 104 kayaknya akan ke situ dulu deh. Itu bisa untuk area buy on weakness. Untuk area jual balik lagi ya, akan nyoba area EMA 200 dulu tuh di 115 untuk Bumi. Oke. Baik, selanjutnya ada yang bertanya Unilever gimana Pak? Wah, Unilever itu sentimen dividen masih belum kuat ngangkat ya. Jadi Oke. Di sini sih kalau untuk Unilever sebottom-bottomnya itu ini nih udah dekat area support di 12.50. Ada kecenderungan untuk Unilever ini volume masih kecil ya. Tapi kalau ngelihat deres buangan asing yang deres, kayaknya masih akan turun dulu tuh. Di sini kan ada channel itu dekat-dekat area 1150 lah. Harusnya ada 1125 ya. Ya antara 1125 1150 itu harusnya di situ ada pantulan sedikit untuk balik lagi ke sini ke 14 dulu. Tapi belum waktunya beli ya teman-teman. Jadi masih mode technical rebound aja sementara. Jadi yang harus diperhatikan kalau jebol lagi 12 ke 12.50-nya jebol, kayaknya akan ke 11 sampai 11.50 untuk Unilever. Baik. Selanjutnya ada yang bertanya saham apa? WIFI Pak. Aduh. Udah naik ini. Udah naik tinggi Pak. Masuk juga beresiko sekali nih ya Pak ya, saat ini ya Pak. Sebetulnya udah nggak masuk ya secara risk reward udah nggak masuk. WIFI target pribadi saya itu kemarin di sini nih di 23 lah, 23. Sesi 2150 udah buang. Jadi udah nggak terlalu ngelihat. Kalau ngelihat hari ini secara volume kan masih lumayan besar. Sebenarnya kalau kita ngomong secara volume masih ada potensi untuk naik lagi. Ini udah pakai extension, jadi kita tinggal adjust aja
Jadi target selanjutnya itu ada di atas 2600 ya untuk resistnya. Tapi untuk area entry belum ada sekarang. Jadi untuk teman-teman yang yang sudah punya barang, lebih baik ya sekarang pasang TS. Untuk sekarang ini di atas 2620 kayaknya udah ada tanda-tanda untuk koreksi seperti itu. Tapi untuk entry belum ada, untuk sekarang belum ada karena udah terlalu high risk untuk wifi. Oke, baik Pak. Selanjutnya ada yang tanya untuk saham TSAB, Pak. Pesap ya. Iya. PSAB, oke. PSAB ini masuk area spekulasi beli lagi nih ya. Sebetulnya di sini ada pola ya teman-teman, kalau bisa ngelihat sempat break tapi kemarin rejection di 302. Ini ada cup handle juga. Di sini untuk pesap sebenarnya area ideal untuk masuknya itu di sini, di bawah banget, tapi kayaknya nggak dikasih. Jadi selama dia nggak break di bawah 280 di lawas hari ini, itu masih ada potensi untuk naik lagi. Selama naik lagi ke 300, break 300 dulu deh. Break 300, nextnya ke 330. Jadi untuk entry bolehlah di 282. Di 282 sampai dengan 284 untuk entry. Sell-nya di 330 untuk pesat. Oke, baik. Selanjutnya ada yang bertanya saham AAD gimana ya, Pak? AAD. Oke, AAD ini agak ngeri ya. Jadi dia ada potensi untuk break atau bikin new low. Kemarin udah tapi ada apa namanya, ada rejection, ada pantulan. Sekarang ini kayaknya akan coba bikin new low lagi. Untuk AAD yang agak serem akan kesini dulu sih Mas, kalau dia break new low. Kemarin juga bulannya serem ya, Pak ya, di 20 Februari itu. Iya benar. Jadi Yang hari perlu waspada sih, Pak. betul. Jadi AAD kalau udah punya barang sebenarnya di mana ya, di 7.500 itu udah, kalau below 7.500 tuh udah harus kayaknya ada kecenderungan untuk turun lagi. Jadi lebih baik cut loss dulu kalau dia break 7.500 karena potensi ke bawah nih ke 6.550-an. Di sini pun belum ada belum ada area untuk buy on weakness. Jadi sementara untuk pantulan dulu ke sini. Nah, kalau untuk yang untuk short termnya, kemungkinan kalau misalnya hari ini tetap dijagain, nggak break di bawah 75, dia sih akan ke sini ke 8.000. Tapi akan balik lagi ke 75 tadi, ngetes lagi. Jadi kalau di time frame kecil kayaknya dia akan bikin double bottom nih, mini double bottom lah di sini nih. Jadi harusnya ke sini dulu ke 78.000, habis itu balik lagi ke 75 untuk nge-break ke atas. Jadi yang harus diwaspadai justru area 7.500, jangan sampai break. Oke, baik, Pak. Selanjutnya ada yang bertanya saham SSIA. SSI ini juga udah breakdown ya. Belum ya. 860, 855. Oh, lagi di spot. Sport kuat ya, Pak ya? 860 ya. Ya 85, 86 lah. SSI ya ini masuk sebenarnya, tapi agak ngeri ya. Ini kan kalau nggak salah ada sentimen insentif untuk perpanjangan insentif yang rumah yang Januari itu loh, yang 100% dan 50%. SSC sih nggak kena impact, tapi biasanya kalau properti jalan dia ikutan tuh. Ini kalau ngeliatin dari bentuk candle agak ngeri sebenarnya. Kalau break di bawah ya 840,
ini masih potensi ke bawah nih, jauh lagi ke 770. Tapi yang jelas untuk entry sekarang untuk SSIA nggak apa-apa telat, lebih baik telat gitu loh. Better di atas 870 dulu. Tunggu di atas 870. Kuat di atas 87, dia akan ke sini nih ke 920. Untuk sekarang kalau mau spekulasi kayaknya jangan dulu deh. Takutnya 840-nya nggak kuat malah ke 770 untuk SSI ya. Oke, baik. Oke, Pak. Selanjutnya juga masih ada yang bertanya nih, Pak. Untuk saham MLPL gimana ya, Pak? MLPL udah break juga ya. Oke, MLPL ini wajib break 140-nya. Nah, tapi MLPL ini ada channel di sini nih. Dia itu suka apa ya? Dia ini kan ngikutin MLPT, MLPT-nya suspend nih sekarang. Jadi sebenarnya kalau ngeliatin nih pola 5 candle terakhir ini oke banget. Dia harusnya ke satu sini nih, ke satu ya 148 150. Untuk entry dia wajib break 140-nya. Jadi untuk MLPL bagi teman-teman yang mau entry itu lebih baik tunggu koreksi dulu ya. Ada apa namanya retrace dulu ke 136, 135, 136, nggak apa-apa agak jauh. Kalau mau yang berani break 140, 140 itu break langsung ikutan. Nextnya bertahap ke 150 dulu untuk MLPL. Tapi kalau untuk yang udah punya nggak apa-apa, hold aja. Oke, baik. Oke, selanjutnya Pak ada yang bertanya saham obat. Sama Pak? Obat yang barusan kemarin IPO dulu, Pak. Obat. Obat. Ini udah berapa minggu? Oh, udah bisa ya. Obat, aduh. Obat ini oke, ntar ya. Obat kayaknya masih akan turun dulu deh ke sini nih. Dia lagi bikin base dulu. 1, 2, 3. Ya, dia kayaknya masih mau bikin base dulu. Sekarang kalau ngomongin momentum, ini kayaknya akan turun lagi ya. Di bawah 710 nih akan break lagi ke sini nih. Ke area 600 sampai 630. Di 6 ini juga belum area ideal untuk masuk ya di sini nih. Itu juga ada gap ya, Pak ya? Di range 515 sampai 485 ya, Pak ya? Gap. Di sini ya, nih di sini ada gap. Cuman kan kalau apa ya? Kalau ngelihat gap yang kayak gini tuh sebenarnya bukan gap yang ya, tapi kita nggak tahu ya akan disamperin atau enggak. Biasanya ini runaway gap, jadi ya tapi balik lagi ya ke saham yang terlalu volatil mungkin aja bisa ditutup. Tapi untuk obat sekarang support yang harus dilihat itu di 700 sampai 710 itu break support itu kayaknya masih akan turun ke 600 deh. Di 600 tunggu pantulan baru bisa spekulasi. Oke. Baik, selanjutnya ini ada yang bertanya Pak untuk saham BBCA Pak. BCA. Oke, BCA ini jebol channel on support juga 8850. BCA ini termasuk saham yang nggak masuk sentimen Danantara, dan jadi sebenarnya gini cerita dikit Mas ya, kalau ngomongin apa sih katalis positif kita selama ya mungkin 2 bulan ke depan itu di Maret itu kan ada apa ya, ada DHE itu loh. DHE itu per 1 Maret sudah mulai berlaku. Jadi harusnya BCA ini juga termasuk bank yang kayaknya dapat sentimen dari situ. Dan untuk sekarang ini BCA kalau saya pribadi 8850 itu udah masuk sampai dengan 88 sampai dengan 8850 itu udah masuk area beli. Jadi di sini udah di retest berapa kali, itu ada pantulan tapi nggak banyak ya. Karena memang kayaknya akan sideways dulu, akan ranging dulu. Jadi 88 itu bisa jadi area beli.
untuk jualnya masih di 94. Jadi ranging itu masih di 88 sampai 94 untuk BCA. Oke, baik. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih ya Pak. Untuk saham apa nih? SMIL. Oh, Smil. Mil. Waduh. Smil. 1, 2. Smil. Oke. Smil ini wajib untuk break yang sini 336. Nah, ini nggak masuk ini ya, nggak masuk apa namanya? Risk reward. Jadi kalau kita ini agak ngeri nih kalau pola candle kayak gini nih. Ini weekly. Jadi untuk Smil sekarang ini supportnya ada di 244, resistance-nya ada di 336. Jadi kalau untuk spekulan, dan ini udah overbought juga. Jadi sekarang ini kalau untuk new entry itu lebih baik tunggu aja di bawah deh. Di bawah banget di 260. Ya, di 260 sampai dengan 270 untuk entry-nya. Kecuali dia buy on break di 336-nya. Kalau dia bisa 336-nya, next-nya ini high sebelumnya tuh yang di 370. Tapi kayaknya sih masih mau turun dulu ya, Smil. Jadi di bawah 270 di situ area untuk masuknya. Sekarang sih masih belum. Oke. Baik Pak, tadi ada yang kelewatan nih Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Untuk saham Buka. Kayaknya. Oke, Buka. Ini juga kuat juga ya Pak, Buka ya Pak, di area resistnya ya Pak. Iya, Buka ini iya. Ini kan ada sebenarnya bukan double bottom ya, tapi dia emang apa ya, rectangle kayak gitu tuh. Buka ini selalu ada rejection kalau udah dekat-dekat sini nih 140. Sebenarnya di sini tuh ada pola kemarin. Di sini tuh ada pola kecil. Dia udah retest. Bentar ya, kecilin. Nah, tapi belum apa ya, belum ada apresiasi dari market untuk Buka. Kalau udah punya sebenarnya target swingnya tuh masih jauh ya ke sini nih 160, masih ada potensi ke sana kok. Tapi ya ini udah overbought, jadi ada koreksi dulu, dan setiap koreksi itu ada yang memang kayak dijagain atau gimana, nggak dikasih turun. Sebenarnya untuk area belinya tuh yang ideal tuh di 145 untuk Buka di sini nih, di area supportnya. Stop loss di 140, jadi nggak susah lah untuk di ini. Jadi untuk Buka itu ya di 140 sampai dengan 143 lah untuk entry. Target masih ke 165 dulu, stop loss di 140. Kalau udah punya barang, hold aja, masih potensi untuk naik lagi kok. Oke, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Afif atas pemaparan materinya. Tadi sudah disebutkan untuk topiknya untuk minggu ini perlu dicermati itu ada Telkom, BRPT, INDY, Aces, MAPA, dan ERA. Begitupun juga tadi teman-teman yang sudah bertanya ada saham Bumi, Unilever, Wifi, PSAB, AAD, MLPL, BBCA, Smil, dan Buka. Nanti untuk teman-teman yang ingin melihat video ulang bisa langsung cek di reels kami. Oke, terima kasih Pak Afif atas pemaparan analisis teknikalnya. Semoga dapat membantu KB Friends dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Sebelum kami tutup, ada sedikit kata-kata mutiara, yaitu masa depan keuangan yang cerah dimulai dari keputusan investasi yang bijak hari ini. Kami dari KB Faburi Sekuritas mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah berkenan bergabung pada live siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat siang semuanya. Ingat investasi, ingat KB Faburi Sekuritas Semarang. Terima kasih Pak Afif. Ya, makasih Mas.